Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di rumah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, sekaligus ada dua teman baru kita nih, namanya Daniel sama Yanti. Nah, di tengah-tengah ini bintang tamu kita, namanya Bang Wahyu Mikorazon. Iya, betul. Zon. Iya, betul. Ya. Nah, beliau ini dulu senior jauh kami gitu, senior jauh kami di UIN gitu ya, di tongkrongan, di Sanyo lah gitu. Nah, kalau ngelihat dari biografinya, Bang Wahyu ini termasuk orang yang banyak multi talent. Mulai artinya banyak yang di multi talent. Atau bahasa simpelnya serabutan. Iya, itu tadi. Nah, itu. Lalu gak ada. Banyak sekali. Jaga-jaga. Banyak sekali pekerjaan yang pernah dirambat oleh beliau gitu ya, mulai dari manajer artis, terus sekarang concern di bisnis properti, pernah juga concern di kesehatan, ahli bekam, bersertifikat gitu ya. Iya. Kemudian pernah jadi anak band, terus apa lagi? Terakhir ada lagi yang ketinggalan. Saking banyak ya. Konten kreator. Jadi teman-teman di rumah kalau mau ngelihat isi konten-konten Abang Wahyu juga silakan nanti dicek di mana, YouTube apa Instagram? Wah YouTube namanya, iya, namanya Wah YouTube. Pertanyaan pertama nih Bang, penasaran kenapa namanya, arti nama Wahyu Mikorazon itu nama panggung apa nama asli? Nama asli, tapi sejarahnya itu aslinya Wahyu spasi spasi Corazon, Corazon, Corazon. Tapi mungkin karena ya orang tua di Deli Serdang ya, typo. Jadi disambung. Mikorazon. Jadi langsung. Tapi kedengerannya emang keren. Artinya apa? Artinya Bokap pas saat itu, bokap kan kerja di kapal ya, lagi di Spanyol. Wah. Mikorazon, pernah tahu denger lagu Mikorazon Espinaro atau Santana, juga ada liriknya Mikorazonnya. Artinya I love you kalau kata. Oh, itu bahasa Spanyol berarti. Hambatan hatiku, iya. Mikorazon. Iya, bagi dua tuh bokap nyokap tuh. Dari Serdang. Wahyunya nyokap, Mikorazonnya bokap. Tapi Gitu. gue pas awal awal ngelihat nama lu di medsos, itu kan gue lagi ngegandrungin One Piece, Iya. kan? Gue kira itu Nickname aja, Nickname, ya, jadi karena nama panggung. lu seneng sama One One Piece, Piece. dan di One Piece itu ada tokoh namanya Corazon. Dan itu tokoh keren. Dan gue nggak pernah nanya, ya berlalu aja gitu. Adanya Doflamingo. Iya. Adanya kan ya? Don Quixote. Iya, itu. Iya, keluarganya. Doflamingo. Jadi Dan itu salah satu tokoh kunci kan, tokoh kunci yang deket sama lo gitu kan. Itu. serius. Gua Jadi tonton nanti. Dan gue nggak tahu kalau ternyata lu nggak nonton One Piece, kata gue. Sedih bang itu. Iya, itu. Kisahnya si Corazon di One Piece itu Gua nonton nanti. sedih. Endingnya dia meninggal tapi epic meninggal sedih. epic. Gue kira karena lu ngefans sama Corazon. Jadi itu nickname, gue pikir nickname, nama di medsos lu panggung. pakai itu. bukan Wahyu, spoiler, dia lebih Corazon memilih gitu. untuk diam daripada bersuara ke orang-orang. Dia lebih memilih untuk diam. Padahal Jadi dia bisa ngomong. Dia menyimpan rahasia dunia, dipegang sendiri, tanggung jawab sendiri. Itu banyak nggak itu serinya itu? Yang pas Dikit. Ah, bisa Dikit nonton kalau Serinya dia share dikit. kisahnya dia. Di apa? Dofla itu. Arabasta. Bukan do Arabasta. Di Arke Doflamingo. Kerajaan apa sih? Aku lupa ya. Ntar gua nanya namanya deh. ya. Ya, nanya aja. Iya, karena memang di Deli Serdang tuh di era gua itu udah lebih ke barat-baratan namanya. Ada tetangga gua namanya Daniel. Dipanggil Daniel. Ada yang namanya Dodi. Cuman kalau udah eranya bokap gua ke atas, bener-bener momentum random asli. Nama-nama momentum. Namanya nggak jelas. Siapa apa? Ini gua ceritain keluarga bokap gua aja ya. Bokap gua tuh 5 bersaudara. Ya. Bokap gua Batak Karo, marganya Guru Singa. Namanya Wagino. Jawa. Enggak, maksudnya orang Jawa. Jadi gua tanya, kita runut dari awal. Anak pertama, abangnya bokap gua, tuh namanya Rupiah Guru Singa.
Rupiah. Mata uang banget ya, mata uang ya. Rupiah. Dia lahir saat mata uang rupiah pertama diresmikan. Resmikan. Jadinya rupiah. Rupiah. Sepengetahuan gue gitu. Iya. Terus yang kedua namanya Sesimpel itu ya orang. sesimpel itu. Momentum. Iya. Untung nggak bat gitu ya. Atau ringgit gitu ya. Rupiah. Terus yang kedua namanya borong guru singa. Momentumnya Apa yang diborong? Nenek gue waktu hamil paman gue ini suka borong-borong barang. Jadinya borong. Iya. jadi istilahnya ada borong gitu. Kurang kalau nggak salah begitu ya. Mungkin kalau ada saudara gue yang denger, ya kalau salah ralat lah. Bokap gue ini lahir di hari Wage dan laki-laki. Dukun beranak orang Jawa. Jadi wajib. Yang ngasih nama dukun beranak Wagino. Oh, Anak laki-laki yang lahir di hari Wage. Jawa sendiri kan namanya. orang Batak Karo yang punya Pakai pakem nama. kejawaan gitu Iya, bokap gue Wanes, namanya Jawa sendiri. Yang keempat, bibi gua rahimahullah itu namanya standar banget lah, Kartini guru singa. Udah tahu kan, Momentumnya Bu? karena hari Kartini. Kartini. Yang kecil nih, namanya umum guru singa. Umum. Tahu nggak apa? Momentumnya Pemilihan umum. Pemilihan umum pertama. Pemilihan umum pertama dia lahir. Mending Ada bukan bibi gua satu pemilihan. lagi, bibi gua satu lagi namanya Maria. Ini tapi beda nenek kita. Namanya Maria. Jadi 6. Begitu, gua punya sepupu, namanya Welcome Setepu namanya. welcome Setepu. Iya, welcome Keset apa Yes, gua khawatirnya dari situ. Khawatirnya. Welcome. Lu apa lagi gara-gara Google nih. masuk rumah sakit Iya, keset rumah sakit. tulisannya welcome gitu apa gimana Terus namanya bukan welcome, welcome. Welcome. Pakai K. Susah nyebutnya welcome ya, welcome. Namanya siapa ya kemarin? Welcome. Tulisannya apa ya? Bukan welcome, bukan welcome. WLKM welcome. 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 Gua Seunik itu ya. Ada yang nama sepupu gua juga bagus, namanya Pelita. Bagus. Kalau yang random mah random. Jadi Gua punya paman namanya Sehat. itu mau Sehat, Itu udah doa itu. itu momentum apa doa? Lahir sehat dia. Iya, umum kan anak-anak Iya, lahir iya. sehat umum kan. Apa namanya ya? Oh, sehat. Nah, gitu aja. Biasanya kan orang itu kalau ngasih nama kan doa biasanya. Iya. Gue berharap anak gue jadi gini. Punya arti lah. Iya. Harusnya kan dispesifikkan ke situ ya. Atau Cuman doa kalau misalnya gitu ya. temen nyokap gua, guru juga, suami istri random banget namanya. Kalau nggak salah ya, gua nggak tahu ini yang mana istri apa suami. Suaminya namanya Tukar Sembiring, istrinya namanya Kamal. Kamar Ginting, tukar kamar mulu. Pas Ya, paket. itu nama-nama di era bokap gua ya. Jadi kalau gua sama kakak gua tuh yang seru kalau ngelihat pas di sana ngelihat ada surat undangan pernikahan. Wah, itu ngiklik asli. Nama keluarga dimasuk semua loh. Iya, ada yang namanya Analgin. Nama Ada Ulang Alik. Ada Jupiter. Serem. Wah. Kan ada juga yang namanya marganya Bangun kan. Bagus lah. Iya. Tapi ya namanya random banget dan ada yang kocak-kocak. Jadi emang jadi budaya di sana gitu ya di era itu bokap jadi gua budaya. iya. Tapi kalau era ke gua udah mulai ke barat-baratan. Jadi budaya. Ada yang namanya Marihot. Oh, namanya Ada keren-keren yang lah. namanya udah ya keren-keren lah. Udah. Nah kalau itu faktor kebudayaan apa tuh? Artinya yang Ya menyebabkan mungkin itu gitu. berita, ini kali media kali ya. Media. Iya kan udah ada radio. Zaman bokap gua nih, cerita bokap gua dengerin Soekarno. Satu tiang bambu, satu speaker itu udah bisa manggil Satu sekampung. desa itu udah. Terus mereka dengerin sampai kita harus ngangkat tanggul dari satu speaker loh. Wih. Itu diorasikan untuk apa biasanya? Ya biasa 17-an. Oh. 17-an. Jadi mereka datang buat denger suara Soekarno doang. Zaman itu. Tapi emang Tapi gue setelah itu kan ya udah mulai ya masuk lah nama-nama barat. Terus apalagi di sana mayoritas Nasrani kan. Bokap kan mualaf juga.
ya mulai banyak nama-nama dari Bible lah, apalah, gitu-gitu. Nah, berhubung itu, gue juga penasaran sama teman yang di depannya tuh nih. Kan namanya Daniel, lu nih. Nah iya nih lu. Kan lu kan orang Padang nih. Orang Padang mana yang namanya akhirnya Daniel? Daniel itu nama nabi. Lu tahu nggak sih dia suka dicengin anak Yesus? Iya, kan namanya Daniel gitu ya. Dulu kan Oh iya. Iya. Kan dia kan lu orang Padang. Masalahnya gue persepsi gue ketika lu di NTT kan. Oh jadi gue pikir orang NTT. Dia orang Flores tuh. Iya, karena kan dia, Benar, gue taunya dia orang Flores, maka namanya Daniel gitu ya, wajar. Tapi pas ketika tahu dia pure orang Padang, kok nama lu jadi Daniel? Ya gimana ya, namanya sama kayak abang tadi. Orang tua random. Lihat Ya, tulisan namanya- apa gitu. Bapak gua kan emang udah ngerantau ya, emang nggak tinggal di Padang, emang dapet emang mungkin nama Nama kesannya keren nih. Itu di Flores. Daniel. Enggak dapat nama Daniel itu kan waktu gua lahir, Bogor. bapak gua masih di sini. Oh, di Bapak sini. gua di Berarti lu Pulau lahir di mana, Gadung. Daniel? Gua lahir di Padang. Oh. Berarti kan namanya dapetnya di Padang nggak tuh? Enggak, kan bapak gua di sini. Gua lahirnya di Padang. Oh jadi pemberian namanya jarak jauh gitu. Waktu bapak gua masih di Jakarta, mungkin dia dapatnya Daniel Dapat keren nama nih. di momen Jaraknya masih di jauh gitu ya. Jakarta. Di area Pulau Gadung mungkin itu keren. Iya, betul. Pada tahun itu. Iya benar-benar. Jadi dititipin. Oh, kalau Yanti ini kalau- udah kontraknya habis di PWK emang. Sekarang saya jobnya jadi tukang ngabisin gorengan di sini. Jadi teman-teman Kalau di PWK kan ngasih gorengan tuh. Iya. Nah, di sini nggak habisin ya. Ngabisin gorengan. Ah, buat oke. teman-teman Ganti job. Gua minta berarti ya. Iya, teman-teman di rumah. Kalau di sini nggak tangannya doang, orangnya Lu kan ngeliat gue makan gorengan. rame lu. Kalau penasaran yang di PWK yang namanya Yanti mana ini? Ini. Sekarang dia pindah ke cuap-cuap. Namanya doang Namanya aja yang sama. orangnya belum tentu. Dan balik lagi bang ke tema tadi, ke konsen. Kan tadi udah banyak banget background profesi yang udah pernah dilalui. Terus kok bisa jadi banyak? Apa emang bosanan apa gimana? Jaga-jaga kayaknya nih. Yang ini nggak sukses, gagal, masih ada yang ini. Atau saking gabutnya apa baik dicoba. Gua terpengaruh sama teman gua anak Bali di Surabaya. Waktu di pesantren dulu. Awalnya jadi gue seneng musik. Flashback sedikit ya. Malu sih gue nyeritain, tapi ya udahlah. Demi kontennya Fajar nih. Gue dikasih tahu nyokap gue mau kuliah di mana, Jakarta atau Bandung. Asli malu banget gue asli. Jakarta aja mak. Tahu kenapa? Gue ngefans sama Marshanda. Lu penonton sinetron Bidadari. Mas Ibu Anda peri udah gitu. mulai Ibu orbit. peri, Abang masih kecil. Ibu peri. Abang SD apa udah SMP? SMA itu. Pas Marsanda baru Karena Marsanda masih Pesantren SD berarti. Iya, Marsanda kan masih kecil sepantaran banget. sama kita. Jadi kenapa? Karena gua nongkrong di warung, punya orang Madura di sana, dapatnya sinetron itu. Ibu peri. Iya. Bidadari. Bidadari. Mah Jakarta aja mah. Ketemu Marsana hanya begitu sekarang. Nggak, akhirnya gua seneng berawal karena gua nggak hanya musik ya, karena gua banyak dibully, kena bullying itu dari SD sampai SMA. Akhirnya gue punya hasrat gimana caranya gue bisa ketemu sama orang gede, biar gue nggak bisa dibully. Wah, akhirnya musik juga sebenarnya pengen ketemu artis ini. Cuman akhirnya udahlah. Suatu saat gue punya temen nih di komplek dosen, dia musisi beneran, namanya Mas Ono. Terus Mas, ya kan tadinya gue seneng punk yang old school ya, kayak MXPX, terus Sex Pistol. Ya udah ikut dia, jadi gulung-gulung kabel. Nah di situ itu gue inget banget awal-awal bareng sama Efek Rumah Kaca Keluar. Itu 2007-2006. Berarti akhir-akhir sebelum lulus ya? Kan lulus 2009 katanya. Ya, jauh sebelum lulus. Ya, deket-deket lah. Di situ dibawa langsung ada musisi namanya Ini Sisri. Gue pikir cewek nih. Drummernya dari namanya sih kelihatan tuh cewek. ternyata drummer senior dan
namanya karismatik banget di kancah musik Indonesia. Drummer band namanya Suami. Tahu Suami nggak? Band jauh, Suami. ya. Tahu tapi nggak. Nggak ini. Lagunya gue yakin pasti tahu. Namaku Bento, rumah real estate. Ya, Oh, itu bukan geng-gengannya lagunya Iwan Fals. Vokalisnya Iwan Vokalisnya Fals. Iwan. Oh, itu bukan single ya, bukan. No. Bukan, itu Oh, band. itu band. Itu band. band. Wah. Drummernya ini Sisri, Hmm. vokalisnya ada 2. Iwan Fals, Saung Jabo, Hmm. basisnya almarhum Om Nano, Hmm. terus gitarisnya awalnya yang ngetek beda, tapi yang ketika live namanya Toto Tewel. Oh, Itu Mas awal Toto ya, pertama Mas gua ketemu Toto Tewel. Di 2000 ya 2000 segitulah. Wah, lama juga Bang Nah. berarti ya sama Toto Tewel ya. Iya, pernah ketemu di awalnya itu. Nah, di situ gua pas ngeliat, wih, drumnya bererot. Lu boleh Google, drumnya bererot. Kick bassnya ada 2. Mulai dari situ dia mainnya world music nih. Jadi drum sama rebana, wah keren banget lagunya. Musiknya keren, musikalitasnya keren banget. Nah ini project sama Mas Ono ini mau ditambah instrumen elektrik, bass dan gitar. Nah di situ gua masuk. Terus 2009 beliau meninggal. Di tahun itu tahun banyak orang-orang keren meninggal. Di tahun itu ini Sisri, Mbak Surip, W.S. Rendra, Oh iya, tadi. dan ditutup dengan Gus Dur. Oh iya, mereka itu meninggal. sezaman akhirnya ya. Meninggalnya di situ di tahun 2009 itu tuh. Dah selesai. Gua memang dari Surabaya seneng mijit. Gua ngedalamin bekam terus ya udah. Sebelumnya kan gue berteman juga dengan anak-anak efek rumah kaca ya, karena suka nongkrongnya di komplek Win. Oh, di komplek UIN malah Ya, nongkrong ya? Holilnya kan orang tuanya di situ. Oh. Kalau nongkrong di komplek Win, ketemulah yang namanya satu Adrian nih. Ada efek Basisnya. rumah kaca ya. Nah, gue pas bekam, ngedalamin bekam, Adrian minta bekam. Oh ternyata cocok. Gue ikut bantuin juga di efek rumah kaca, nge-crewin. Terus akhirnya Adrian sendiri. Disitulah balik lagi gue. Tadinya udah nggak main musik lagi nih, udah nggak musik-musikan lagi nih. Ngeband-ngebandan juga udah enggak. Adrian bilang, gue manggilnya Paci kan sama dia. Paci, lu jadi manajer gue ya. Manajer apaan ya? Gue nggak ngerti apa-apa kan. Nah disitulah gue belajar. Di situ juga pertama kali gue ketemu Om Leo. Dengan ide-ide gilanya yang beberapa dan cukup banyak gue contoh juga. Akhirnya mulai tag nih sama Adrian nih, album pertama, album Sintas. Iya. Album perdananya Adrian. Efek rumah kaca. Adrian. Adriana sendiri. Adrian sendiri dia bikin solo. Terus nggak ada drummernya. Yuk, lo kan krunya ini si Sri ngedrum deh. Wah, lu kecebur lagi. Gua tolak-tolak cuman nggak ada lagi orangnya. Ya udahlah. Jadi ngedrum juga, waduh gak jelas banget itu. Udah ngedrum juga nggak jelas. Jadi akhirnya ya begitu, kecemplung sama momen. Gue sikat, gue bertanggung jawab aja udah. Oh, jadi Jadinya apa terserah. gue kan pertama kali kenal Bang Wahyu ini ketika perform di CMS ya. Dulu CMS. di kampus itu di UIN tuh ada acara musik gitu ya. Cara musik, swadaya masyarakat. Iya, backgroundnya Isinya punya Syahid, Iya, ininya orang siapa Sanyo, semuanya. ya. Nah, dulu kan perform UKM pas gue inget banget dia jadi drummer dengan bandnya waktu itu Pelangi Biru ya. Ya, Pelangi Biru. Jadi itu setelah vakum apa belum vakum waktu itu? Itu band sebenarnya antara ada dan tiada. Hidup segan mati nggak mau juga. Ya band itu kan Pelangi Biru cuma 2 tuh. Bass, Umang, sama gua ngedrum. Akhirnya dibantu sama vokalis Marwah. Kita nggak ada gitaris nih. Siapa ya? Kebetulan gua kenal. Toto Tewel. Gua panggil Toto Tewel. Itu gitarisnya Suami.
Terus satu lagi kurang nih siapa ya? Gue juga kenal Mas Robi Power Slave. Gitarisnya Power Slave, iya. tarik itu jadi CMS. Oh, terus kemudian perkenalan kedua gue tuh sama lu Bang, pertama di event pertama CMS, yang kedua pas di Student Center di SC, waktu perform sama Toto Tewel. Itu sama, itu CMS itu. Iya di CMS yang season berikutnya yang di pas lagi tribute Toto Tewel apa gitu, main ngejamming bareng tuh. Oh enggak, itu cuma satu sama Total itu cuma satu. Satu lagi gue ngeliat di ini, IC, Ice BSD. enggak di hall SC itu Ayo yang lu di bawah. inget lu. LSC di bawah. Kalau nggak salah pernah deh waktu itu di aula yang Gua di nggak pernah perform. SC. Oh ini. Oh tapi enggak, bukan zaman lu mungkin itu. Pelangi Biru itu pernah manggung juga di Tong Musik awal-awal. Yang jelas bukan di hall. Kita mainnya iya cuma kali ya. di SC yang di lapangan basket sama yang di depan koperasi dulu. Oh iya, Depan iya, Darbiah. depan koperasi ya. Iya. Oh itu Tong- iya udah itu Tong tong Musik. musik ya, bukan Tong bukan Musik. Iya, Tong CMS. Musik. Nah tadi banyak nih udah Tong Musik ketemu waktu banyak. yang eventnya Gavin itu abang Ada gua di situ datang doang. Ada. berarti itu bener berarti Gua datang Gavin. pertama kali tahu abang kerja bareng Toto Tewel pas acaranya Gavin. Oh. Iya pas Tong Musik iya. acaranya Gavin. Setahu gua Gavin tuh bukan Tong Musik deh, CMS deh. Nggak tahu, CMS itu CMS, pokoknya CMS. ada yang acara Iya, itu di acara depan Gavin. ini kan di depan BEM. Karena Iya. lagi takutnya temen yang di rumah, penonton di rumah ada yang sama-sama anak Win, tapi kok nggak nyambung gitu ya. Jadi biar disclaimer dulu. Ini Kita ini eventnya Riak. Enggak, kita ini anak Win tapi angkatannya Beda-beda. awal saya masuk ini kita bertiga awal masuk tahun 2009 2010. Nah, Bang Wahyu ini masuknya angkatan pertama tahun berapa? Win. Gua Win angkatan pertama. Iya, iya. 2002 2003. Oh, 2002. Ganti 2002 namanya kan 2023 ganti 2000 namanya dari- dibuatnya di 2022 diresmikan. 2002. 2002 so muda. Mau ngaku nggak? 2002. 2002 tapi rilisnya 2023 2003. 2003. Jadi itu kalau teman-teman di rumah yang misalkan sama-sama anak Win kok ngerasa kok kayak nggak pernah kenal ya karena kejauhan. Iya. Angkatan 2003. 2003. Mungkin acara-acaranya juga nggak relate. Iya, mungkin yang acaranya udah nggak masuk. Iya, ya. acara benar. yang mana, itu agenda yang mana. Nanya lagi nih Bang, maksudnya dari sekian banyak job apalagi khususnya dengan manajer artis gitu ya, ada kisah-kisah lucu nggak sih? Ini artis ini kelakuannya kalau di balik layar nih hal-hal lucunya apa aja gitu? Gua Apalagi kebetulannya kan ini kalau manajer tuh kan ngatur Iya gitu kan, kan. aslinya kan kelihatan gitu ya, mau manage artis-artis itu, jadi Apalagi musik. iya apalagi Anak-anak musik kan di balik layar itu bisa dibilang ada aja lah kelakuannya. iya. Sering ketemu ya hal-hal unik nggak di saat lagi event bareng-bareng gitu. Gue ini juga kecebur di era yang berbeda. Harusnya angkatan gua itu ya angkatannya Peter Pan. iya iya. Lagi naik. Lah ini di angkatan Yang lebih atasnya orang lagi, tuanya. yang tuanya. Nah, itu. Ya, Di situ gua kayak ngerasa ini manajer plus babysitter nih. Karena yang di tangannya orang-orang tua gitu. Iya. Iya kebetulan ketemunya yang tua-tua gitu. Iya. Terus yang muda paling muda seinget gua itu juga Isa Raja. Isa Raja X Factor. Pernah jadi manajer juga? Enggak pernah. Maksudnya temen gua yang Sempat musisi ya. ketemu ya gitu ya? Teman gua. Nah, kalau misalnya ngomongin yang aneh-aneh, gua juga pernah support bukan manajer tapi kalau manajer plugnya itu Adrian Yunan dan Toto Tewel. Iya. Gua akhirnya, nah ini sorry gua balikin lagi. Di momen gua ketemu Toto Tewel lagi, di saat gua dipecat Adrian, Toto Tewel dipecat Iwan Fals. oh, Ketemu lah dua. ketemu lagi nyebur Toto lagi. Tewel punya temen, dia bilang, kamu harus punya manajer anak muda. Kebetulan saat itu Adrian album yang gue isi ini dapat penghargaan Rolling Stone nih. Gua nggak tahu apa gitu ya. Rolling Stone. Nah, temennya Om Toto ini bilang, kamu harus punya manajer muda yang bisa manage biar masuk ke era sekarang. Ada saya, Wahyu, disitulah. 3 orang ini, satu teman gue orang Jepang, WNA, udah meninggal dia namanya Yoko Nomura.
terus Toto Tewel, apa gua. Kita ini bekerja bertiga yang tidak bisa diganggu gugat. Gua nggak bisa ganggu Toto Tewel. Toto Tewel sama Yoko nggak bisa ganggu kerjaan gua. Nah, Yoko ini quality control. Quality control. Di situ tuh ketika bersinggungan dengan senior ya. Untungnya udah yang nggak aneh-aneh kayak dia zaman muda. Tapi memang kayak ya dan artis sekarang kalau soundcheck di soundcheckin kru, kalau dia nggak. Oh, Dia harus soundcheck sendiri. Rata-rata begitu. Terus ya dunia malam, dunia malam, alkohol, yang seru, yang bikin seru ya perjalanannya. Gue takut ngomong, gue kali kumpul kepala gue ini, kayak nggak ngomong serem-serem dah. Ya gitulah, uang abu-abunya banyak. Ini bukan uang ya gitu-gitulah. Jadi banyak yang banget pengalamannya di dunia musik ya. ada lagi yang gua tertarik gitu ya, karena udah dapet informasi Bang Wahyu ini sekarang akhirnya meninggalkan musik. Ya, gue meninggalkan musik. Iya, jadi setelah dari cerita tadi sepertinya awalnya itu justru musik yang membawa jalur hidupnya, tapi pada akhirnya ditinggalkan gitu. Akhirnya gue tinggalkan. Nah, ini jadi menarik. Momentum apa yang akhirnya enggak, kayak gue udah nggak di musik gitu, atau enggak udah